Halo semuanya, selamat datang di live kampanye calon kepengurusan Ormawa FPB. Halo, halo, selamat datang semuanya. Oke. Halo, selamat datang di live kampanye calon kepengurusan Ormawa FPB semuanya. Halo, selamat datang. Aku tunggu partner aku dulu nih ya. Sebentar. Oke. Halo, Kak Gita. Halo, selamat sore Kak Ajeng. Halo, halo. Gimana nih kabarnya Kak Gita? Alhamdulillah puji Tuhan baik nih Kak Ajeng. Kak Ajeng sendiri gimana kabarnya? Baik dong Kak, puji Tuhan nih udah baik banget. Gimana Kak di rumah hujan? Sepertinya lagi musim Wow, hujan nih Kak. petirnya gede ya Kak Ajeng ya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi Kak, kita panggil gestar kita hari ini kali Kak ya. Boleh banget Kak Ajeng. Oke, mana nih gestar kita hari ini? Ini dia gestar kita hari ini. Nah, sambil menunggu Kak Ajeng untuk menginvite gestar kita hari ini, bagi teman-teman yang udah ikut siaran live IG hari ini, boleh banget untuk hubungin teman-teman yang lainnya bahwa hari ini kita akan melaksanakan live IG bersama yang spesial ya Kak Ajeng ya. Bener dong Kak. Spesial banget nih gestar kita hari ini ya Kak ya. Karena kita nggak cuma berdua, tapi kita akan bersama gestar kita yang ganteng dan juga cantik nih Kak. Oke, kita tunggu satu lagi partnernya nih sepertinya. Masih ada kendala Sore jaring. kakak-kakak. Halo, Halo. sore. Halo, halo. Oke. Mana ya teman saya satu lagi? Iya, ini partnernya sepertinya terkendala jaringan ya. Oke, harusnya sudah masuk. Oke, sambil nunggu kali ya Kak Ajeng. Angel gimana, apa kabarnya? Puji Tuhan baik kak. Bagaimana nih kalau kakak-kakak nih? Sehat-sehat kan kak? Sehat dong. Sehat. Masih sehat ya Kak Ajeng ya? Masih, puji Tuhan ya, masih sehat. Gimana di tempat Angel hujan nggak ya? Hujan kak, deres banget. Kedengeran ya kak suara aku apa kedengeran suara hujan nih? Enggak, sepertinya hujannya adil nih Kak Ajeng ya. Di semua tempat turun gitu ya. Iya, jadi Jadi, hujannya tidak memilih-milih, Kak. Hujan aja adil, Kak. betul banget Kak Ajeng. Jadi untuk mungkin lagi kendala karena hujan nih Kak ya. Partner kita satu Hmm, lagi ini Kak. benar. Halo semuanya. Oke, kita tunggu. Kita sapa juga nih yang lagi nonton live. Halo semuanya yang sedang menonton live hari ini. Halo, selamat datang ya di live kampanye calon kepengurusan Ormawa FPB. Dan hari ini spesial banget ya teman-teman karena kita akan live bersama paslon 2 dari Ormawa BPM pastinya ya Kak Ajeng ya. Bener dong Kak, Ormawa BPM nih hari ini. Kalau kemarin sudah dengan paslon yang pertama ya Kak ya, sekarang kita dengan paslon yang satunya lagi nih Kak. Oke, sebentar ya, kita tunggu nih. Pasangan satu lagi sepertinya masih terkendala oleh jaringan. Gak apa-apa ya kak. Semoga kalian jadi penonton yang setia yang akan menonton dari awal hingga akhir ya kak ya. Walaupun terkendala hujan nih. Aduh. Betul banget Kak Ajeng. Jadi semoga nih ya baik
MC, terus paslon kita hari ini, dan teman-teman semua yang nonton live IG, semoga sinyalnya juga baik. Jadi tujuannya apa ini Kak Ajeng ya? Bentar sebentar ya, kita partnernya mau masuk nih sepertinya. Oke. Kemana partnernya Kak? Lagi diundang, cuma lagi jaringan nih ya. Kakak cantik ya satu ini. Udah gak sabar nih Kak. Iya, sepertinya sudah tidak sabar ya, karena tadi sudah join yang pertama. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Nah Kak Ajeng, lihat deh Kak, baru mulai aja udah 14, 17 yang nonton. Beuh, berarti antusiasnya tinggi nih Kak Ajeng ya. Udah banyak yang kepo-kepo, pengen tahu banget nih ya Kak live kita hari ini. Ya. Oke, sebentar. Ini sudah bisa, kita undang lagi. Oke. Oke, Dinda jangan tegang Dinda. Angela Dinda ya, jangan tegang, bisa kok partnernya bisa. Kalau nggak bisa kita wawancaranya ininya satu aja kali ya, kayak kita kan jadi spesial sekali live kali ini. Bener Kak Ajeng, udah takut, udah MC-nya 2, pasalnya cuma 1. Iya, tenang ya, tenang. Tenang. Seperti, nah keluar lagi Kak, aku bingung nih Kak ya. Oke, sebentar. Mana ya partnernya? Wah, ini dia. Kita invite. Oke, ini namanya tidak terencana ya teman-teman ya. Namanya sinyal, kita nggak tahu sinyal orang nih ya Kak Ajeng ya. Jadi banyak sabar nih ya. Kita harus sabar Kak. Katanya kalau orang sabar itu disayang Tuhan ya Kak ya. Kita harus bersabar ya. Oke, sebentar. Angel jangan Kak panik. Ajeng iya, sepertinya panik banget live komen kita udah dipenuhi anak BPM. Udah pada bilang, Angel jangan panik. Angel jangan panik. Akhirnya partner yang sudah datang Kak tuh. Angel bisa tersenyum dengan meriah, dengan lebar banget senyumnya ya Kak ya. Maaf David, suaranya putus-putus ya Kak. Apa di aku aja nih Kak? Iya, putus-putus. Mungkin maksudnya Headsetnya mungkin ada. Coba boleh sekali lagi. resak. Kalau sekarang? Ini lebih cakep. Nah, oke, berarti gue usah pakai earphone. Betul. Boleh. Lebih jelas. Oke. Kak Ajeng masih di mute Kak Ajeng? Oke. Yuk kita mulai. Tapi sebelum itu aku mau say hi dulu ke semua yang lagi menonton nih. Halo semuanya, selamat datang di live kampanye calon kepengurusan Ormawa FPB periode 2022 sampai 2023 bersama dengan divisi bakal calon dari tim formatur tahun 2022. Yuhu, betul sekali Kak Ajeng. Bersama dengan saya Gita dari program studi PGSD angkatan 2019 dan partner saya Angelic Ajeng dari Prodi PGSD angkatan 2019. Sekali lagi nih aku mau ngucapin selamat datang di live kampanye calon kepengurusan Ormawa FPB periode 2022-2023. Mana nih reactionnya? Boleh dong biar tambah semangat ya Kak ya. Boleh love-nya, boleh komen di chat juga boleh. Kasih semangat juga buat paslon kita ini. betul banget Kak Ajeng nih. Dari tadi sebelum paslon kita masuk udah banyak yang nonton 14, 17, 18. Berarti udah banyak antusias nih Kak Ajeng ya. Jadi hari ini ada yang spesial nih Kak Ajeng ternyata. Apa Kak Ajeng yang spesial?
Spesial apa sih Kak? Spesial tuh kayak apa? Martabak kah spesialnya hari ini ya? Oke, ya kita ini akan menyaksikan ya bersama-sama nih teman-teman semua menjadi saksi jawaban dari para calon pemimpin Ormawa FPB selanjutnya nih Kak. Kita mau mempersilahkan para calon pemimpin ini untuk menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh warga FPB Kak melalui Slido yang sudah di-share kepada warga FPB sebelumnya. Nah, harapannya nih ya Kak, live IG ini bisa membantu teman-teman dari FPB untuk menentukan pilihannya nanti nih Kak. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sedih banget, ya nggak sempet nih nanya-nanya di Slido, nggak usah sedih, nggak usah khawatir. Karena live IG hari ini kalian boleh banget untuk langsung bertanya melalui question box yang sudah ada nih. Atau mau langsung chat di live comment juga boleh. Jadi seru kan? Boleh nanya-nanya depan orangnya? Iya nggak Kak Ajeng? Iya. Langsung dijawab loh Kak sama orangnya. Jadi kapan lagi kan? Ya kan langsung dijawab pertanyaannya langsung secara live. Jadi jangan ragu ya teman-teman untuk nanya di question box. Nanti kita akan tanyakan kepada paslon setelah pertanyaan dari Slido sudah habis ya teman-teman. Betul sekali Kak Ajeng. Kalau gitu kita nggak usah lama-lama lagi. Ini dia kita sambut. Ada David Christian dan Angela Dinda. Halo. Halo, halo. Oke, gimana nih kabarnya kalian? Sehat? Puji Tuhan Puji Tuhan, sehat. sehat. Luar biasa. Mantep. Oke, relax saja. Dari tadi Angela Dinda udah panik. Aduh, David kemana ini gitu ya. Tapi akhirnya Kak Ajeng ya semua hambatan bisa teratasi ya Kak Ajeng ya. Benar. Jadi tenang aja ya David dan juga Angel, tidak usah terlalu tegang ya. Kita relax aja karena kita akan menikmati 1 jam kita nih bersama-sama untuk live bareng ya. Jadi tenang aja, relax aja ya Kak ya. Betul banget Kak Ajeng. Nah, kalau gitu sekarang ada pepatah katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh banget untuk David dan Angel untuk memperkenalkan diri kepada warga FPB. Dipersilakan. Oke, thank you kakak-kakak. Mungkin dari aku dulu ya, habis itu nanti Angel. Oke, halo warga FPB, baik yang menonton ini maupun nanti yang menonton rekamannya. Izinkan aku memperkenalkan diri, nama aku David Christian, biasa dipanggil David. Nah, aku merupakan mahasiswa aktif dari Prodi Pendidikan Agama Katolik tahun angkatan 2020. Dan saat ini aku sedang mencalonkan diri untuk menjadi calon ketua BPM FPB periode 2022-2023 bersama dengan rekan aku. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angela Dinda, saya dari mahasiswa PGSD Angkatan 2020 BSD. Saya merupakan mahasiswa aktif di Angkatan 2020. Saya merupakan wakil calon BEM BPM 2022-2023. Salam kenal semuanya. Oke, halo David dan juga Angel. Oke nih Kak, tanpa berlama-lama lagi ya Kak, mungkin para warga FPB sudah menunggu jawaban dari David dan juga Angel. Kita langsung mulai ya Kak, pertanyaan pertama dari Slido nih. Oke, pertanyaan pertama. David dan Angel sudah menjabat selama 1 periode di BPM. Namun apa arti BPM itu sendiri untuk kalian nih? Boleh langsung dijawab? Oke, mungkin dari aku dulu ya, nanti Angel bisa bantu untuk ngelengkapin. Oke, kalau dari aku sendiri itu BPM merupakan sebuah sarana atau wadah untuk aku khususnya untuk mengembangkan soft skill aku, terutama di bidang organisasi, dan juga tentunya kan di BPM itu punya banyak banget itu ya partner-partnernya, jadi kita harus menyatukan pemikiran kita dengan pemikiran orang lain. Jadi makna terdalam BPM bagi aku adalah sebuah kekeluargaan di suatu organisasi. Itu kalau dari aku. Mungkin kalau dari Dinda ada tanggapan atau punya perasaan lain gitu. Oke, saya juga setuju nih dengan pendapat dari David. Menurut saya BPM adalah sebuah
wadah organisasi mahasiswa untuk mengembangkan diri, menyalurkan dan mengapresiasi kepada pihak lembaga untuk kesejahteraan warga FPB tersebut. Sudah, Kak. Oke, mantep nih ya Kak. Jadi semua yang komen udah tahu nih, BPM menurut mereka tuh adalah keluarga, wadah, mengembangkan. Jadi tanpa ragu-ragu mereka menjawab bahwa mereka sudah siap menjadi paslon BPM nih Kak Ajeng. Boleh selanjutnya. Iya. Oke deh, mereka sudah ini ya, mereka mempunyai arti BPM itu sendiri dalam diri mereka ya Kak ya. Oke nih, kita lanjut ya Kak untuk ke pertanyaan kedua nih. Ada yang bertanya nih, apa bedanya program kerja FGD dengan ruang aspirasi nih? Boleh nih langsung dijawab oleh David dan juga Angel. Oke, jadi kita udah diskusi nih berdua nih. Memang keduanya itu memang hampir sama dan keduanya itu adalah kalau bagi kita merealisasikan fungsi dari BPM itu sendiri, yaitu sebagai penyalur aspirasi dari mahasiswa khususnya di Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Nah, bedanya kalau FGD itu kayak acara gitu kan, acara terstruktur yang kalau kita sekarang diselenggarakan itu antara di semester ganjil dan semester genap, 2 semester itu di akhir-akhir semester. Nah, bedanya kalau di ruang aspirasi itu kita memberikan kebebasan lebih. Jadi misalnya nanti kita dari BPM sendiri itu kita nanti membuat semacam mungkin Slido atau mungkin Google Form. Nah, itu bisa diisi oleh seluruh mahasiswa FPB untuk menyalurkan aspirasinya atau keluh kesahnya atau ada misalnya saran-saran lain untuk fakultas kita. Nah, nantinya data-data itu yang akan kami terima akan kami buatkan semacam surat gitu. Surat yang ditujukan kepada para pimpinan kita, yaitu pimpinan-pimpinan dari dekanat FPB itu sendiri. Nah, jadi sifatnya ini bukan seperti acara gitu, teman-teman. Tapi kita lebih fleksibel dan teman-teman bisa langsung menyalurkan nih. Mungkinnya kalau di FGD kan teman-teman harus menunggu di semester akhir dulu. Nah, tapi ini teman-teman bisa langsung aja untuk menyalurkan aspirasi teman-teman tanpa ada batasan ruang dan waktu. Gitu. Mantap. Kalau dari Dinda, apakah ada tambahan atau sama? Sama kakaknya udah disikat semua nih ya sama ketuanya, calon ketua. Oke, mantap nih Kak Ajeng ya. Jadi untuk teman-teman yang bertanya beda FGD sama ruang aspirasi, ruang aspirasi apa gitu ya Kak Ajeng ya. Bedanya tuh apa? Bedanya kalau misalnya aspirasi kalian lebih leluasa. Jadi kapanpun, dimanapun, dan tanpa harus menunggu-nunggu, boleh banget untuk komentar, beri tanggapan, saran, kritikan gitu kali ya Kak. Kalau misalnya FGD kan full event Kak. Jadi mereka pinter nih Kak, biar semuanya bisa berkomentar atau berpendapat gitu Kak Jeng. Iya nih Kak, jadi kalau misalnya ditanya bedanya, FGD kan mesti menunggu suatu acara dulu Kak yang sudah diadakan itu kalau nggak di semester ganjil dan juga semester genap. Nah kalau ruang aspirasi ini langsung kalian mau nanya kapanpun tanpa terbatas waktu, kalian bisa menyampaikan secara langsung gitu ya Kak ya. Oke, kita lanjut nih ya Kak ya untuk pertanyaan yang ketiga. Untuk David nih, ini untuk David nih, udah ditujukan untuk Davidnya langsung. Bagaimana cara Anda untuk bisa membagi waktu? Karena saya melihat Anda aktif di banyak organisasi, namun juga sering hilang di beberapa organisasi katanya. Boleh nih David langsung dijawab. Oke, nah mungkin ini juga klarifikasi gitu ya, karena pas kemarin buka gitu sempet kaget ini ada pertanyaan ini gitu. Oke, mungkin ini ada 2 pertanyaan gitu ya. Aku jawab yang pertama dulu yang soal membagi waktu. Oke, jadi kalau dari aku lebih suka mengerjakan apa yang aku ingin kerjakan dahulu. Jadi misalnya dikasih contoh, aku diberi tugas 2 tugas, misalnya 1 buat video dan yang 1 lagi itu buat laporan misalnya dari dosen. Nah, keduanya ini itu kan pasti punya deadline berbeda. Tapi aku cenderung untuk mengerjakan sesuatu yang ibaratnya aku mood dulu. Kenapa begitu? Karena bagiku kalau aku mood, itu aku bisa mengerjakan maksimal dan tentunya bisa lebih cepat. Jadi gitu untuk bagi waktunya. Mungkin cara lainnya adalah
misalnya membagi waktu antara kuliah dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kan kalau kuliah itu di siang hari gitu ya, siang hari atau mungkin ke sore hari gitulah. Kita fokus di situ dan di malam hari gitu. Misalnya kita fokus untuk tadi untuk mengerjakan tugas atau misalnya kalau di organisasi ada rapat atau ya sesuatu hal lain lah. Nah, terus hal yang kedua itu mungkin maksudnya bukan hilang gitu ya, tapi slow respon gitu. Aku menyadari bahwa kadang-kadang aku slow respon gitu, terutama pada saat misalnya di weekend atau misalnya di jam-jam perkuliahan atau jam-jam kerja gitu. Nah, kenapa begitu? Karena jujur aku kadang-kadang lupa gitu, bukan lupa sih, suka nggak megang HP, fokus di laptop dan misalnya kalau aku ngerjain apa-apa, aku nggak megang HP gitu. Tapi bukan berarti aku hilang itu, tapi lebih ke slow respon tapi pada akhirnya bakal aku kerjain kok gitu. Oke ya. Jadi nih kayaknya yang nanya nih fans beratnya David nih kayaknya ya. Jadi tahu kegiatannya kok ada David, ini David gitu. Jadi takut Kajeng ya, Bener. takut kayak ih nanti nggak kepegang dong gitu. Tapi inilah bentuk mereka sayang sama David. Takutnya nggak kepegang BPM-nya. Tapi ternyata Iya, sudah diklarifikasi nih Kajeng bahwa David pasti banget. kok akan nyatet semua dengan baik gitu Kajeng. Kalau untuk Hmm. ngilang enggak kok. Itu gosip berarti ya. Bukan hilang, cuma slow respon Respon aja. aja ya teman-teman. Semoga nih ya bisa terjawab ya Kak ya pertanyaan dari orang yang sudah menanyakan nih kepada David untuk jawabannya ya. Oke, kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya nih ya Kak. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana cara kalian menjaga iklim kondusif antar Ormawa FPB agar tidak ada rivalitas atau persaingan tidak sehat di Ormawa FPB? Boleh langsung dijawab. Oke, untuk jawabannya ini itu kita kembali ke yang pertanyaan pertama tadi nggak salah, tentang kekeluargaan. Jadi kalau kita menjunjung tinggi kekeluargaan, menjunjung tinggi persahabatan, niscaya pasti persaingan itu bisa ditekan gitu. Nah, cara-caranya apa? Dengan cara misalnya kalau yang sedang berlangsung sekarang ada FPB Fair. Nah, kalau teman-teman mungkin teman-teman yang ikut dalam kepanitiaannya itu di BPM itu ada FPB Fair ya, yang juga kita bekerja sama dengan seluruh ormawa di FPB. Nah, itu yang bisa menjadi cara kita nanti untuk memupuk rasa kekeluargaan dan juga tidak istilahnya tuh di semua ormawa FPB itu memiliki sebuah kekeluargaan tanpa adanya persaingan gitu. Jadi kita kalau bisa disingkat itu merangkul semuanya gitu. Oke, mantep nih Dea David akan merangkul. Kalau dari Dinda gini, sebagai perempuannya apa merangkul juga atau ada cara lain? Iya, yang pertama kan kata David merangkul ya. Terus aku lebih pendekatan mungkin di komunikasinya ya Kak ya. Lebih kayak nanyain kenapa begitu sih Kak. Kalau dari aku cuma nambahinnya komunikasinya aja. Aku lebih intens ke personalnya sih Kak. Betul, jadi sebuah hubungan itu pasti akan berjalan kalau ada komunikasi, ada rangkulan gitu Kak Ajeng ya. Jadi untuk pertanyaannya pasti bisa diatasin kok. Kan ada kekeluargaan sama komunikasi gitu Kak Ajeng. Mantap. Lanjutkan Kak Ajeng. Lanjut nih ya Kak ya, tadi sudah terjawab ya, karena kalau menjaga tuh ya pasti dengan kekeluargaan juga ya, pasti semua bisa diselesaikan dengan kekeluargaan gitu ya Kak ya. Kita lanjut nih, yang kelima. Bagaimana cara atau kegiatan apa yang akan kalian lakukan agar tiap anggota BPM dari berbagai prodi dan angkatan dapat saling mengenal dengan satu sama lain meski berbeda divisi nih? Boleh langsung nih dijawab, boleh David dulu, boleh Angel dulu. Oke, mungkin aku jawab dulu deh. Nanti Dinda kalau aku kurang gitu silahkan mau nambahin sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Oke, untuk menjaga atau tadi tuh ya untuk saling mengenal gitu. Yang pertama kita di BPM kan pasti ada yang namanya Hari Akrab BPM.
Nah, itu merupakan satu program kerja yang membuka program kerja lainnya, di mana Hari Akrab BPM itu akan dilaksanakan pertama kali di periode kepengurusan yang baru. Nah, setelah itu tentunya kita dalam setiap program kerja pastikan kita butuh kepanitiaan nih, butuh SDM. Nah, SDM itulah yang bisa kita ambil dari BPM sendiri, dan bahkan bukan dari BPM sendiri, bisa dari luar BPM atau dari mahasiswa yang tidak terlibat dalam pengurusan Ormawa. Karena sebenarnya kita tahu bahwa kita itu di keluarga Fakultas Pendidikan dan Bahasa menjunjung tinggi yang namanya kekeluargaan. Nah, jadi nanti di dalam misalnya di proker-proker itu, misalnya dalam menyusun BPH atau panitia-panitianya, kita akan istilahnya itu mencampur gitu ya. Misalnya di divisi acara ada satu yang dari komisi pengawasan, ada yang satu lagi dari komisi kaderisasi, ada satu lagi misalnya dari himpunan gitu, dari himpunan program studi. Terus nanti mungkin di Pupdok gitu, misalnya kita collab gitu sama dari BMFPB-nya dan juga collab misalnya sama himpunan mahasiswanya gitu. Jadi kita lebih ke proker-prokernya itu bisa kita apa ya? Kita gabungan tuh, kita collab tuh antara satu dengan yang lainnya gitu. Oke, mantep. Jadi yang pusing atau takut gimana ya cara mengenalkan anggota-anggota yang lain, ada kok caranya. Mereka ada program sendiri yang pastinya bukan hanya untuk memperkenalkan tapi juga ada kolaborasi di dalamnya nih Kak Ajeng. Oke, ini sepertinya paslon dari wakilnya kendala ini ya. kendala nih kak ya, nggak apa-apa ya. Mungkin partnernya juga sudah sependapat ya kak dengan David juga nih. Kita lanjut dulu aja kali ya kak. Ketua dan wakil itu betul kak. Biasa kalau ketua dan wakil itu mereka udah sehati nih kak jawabannya. Jadi udah pasti sama nih kak ya kak. Iya, pasti sudah sejalan ya kak ya jawabannya. Kita langsung aja deh lanjut sambil nunggu partnernya nih si Angela Dinda datang lagi ke live kita. Oke, kita lanjut nih. Ada yang bertanya, bagaimana cara kalian untuk menjaga komitmen dan keaktifan pengurus organisasi agar tetap berada dalam performa yang baik nih? Boleh langsung dijawab nih. Oke, mungkin sebelum menjawab, aku mungkin mau ngasih tahu dulu nih ya ke teman-teman bahwa jaringan dari Angela Dinda itu lagi bermasalah. Barusan dia kontak aku dan sekarang aku coba jawab sendiri dulu. Oke, jadi Oke, udah masuk lagi Dinda, mantap. Oke, untuk menjaganya itu mungkin di sesekali, mungkin lah itu ibaratnya kita ada mungkin kebosanan gitu ya. Tapi hal itu kan yang bukan, kembali lagi ke tujuan awal kita dan komitmen kita pada saat pelantikan. Dimana pada saat itu kita dituntut untuk bekerja gitu ya, bekerja, dan kalau aku bukan bekerja sih, lebih ke berkarya gitu. Berkarya bagi fakultas kita gitu. Nah, untuk menjaganya itu adalah yang pertama, kita bakal adain rapat divisi evaluasi gitulah. Misalnya di komisi pengawasan nih, kita setelah 3 bulan dilantik, kita adain meeting gitu. Meetingnya yang nggak serius-serius amat, cuman hanya buat sharing-sharing aja apa yang telah didapat dan terus ada kendala apa. Begitu pula di divisi-divisi lainnya. Jadi ketika hal itu sudah terlaksana, maka diharapkan itu kita bakal saling ngerti apa sih yang menjadi kendala kita khususnya di divisi itu. Karena kan kalau menurut kami sebuah kendala itu bisa diselesaikan apabila rekan-rekan kita, partner kita, rekan sejawat kita itu bisa menolong dan membantu kita gitu. Oke, mantep nih Kak Ajeng, udah direalisasikan, partnernya bisa ngebantu. Nah kebetulan banget nih, partner satu lagi sinyal lagi kurang baik, tapi udah dibantu sama David nih Kak. Jadi bener-bener terrealisasikan, jadi nggak usah takut ya. Untuk teman-teman bingung paslon 1 atau paslon 2 ya. Nah hari ini udah terbukti paslon 2 sudah memberikan yang terbaik hari ini Kak. Saling backup bahasanya ya Kak Ajeng.
Iya, benar banget nih ya. Sudah menunjukkan sisi-sisi yang emang harusnya ada gitu ya, Kak. Mungkin karena Angela Dindanya sedang terkendala sinyal, nggak apa-apa. Mau kita tanyain dulu nggak nih pendapatnya nih, Angela Dinda? Sudah bisa belum nih? Boleh nih. Angela Dinda sinyalnya sudah aman. Aman-aman Kak. Pendapat apa Kak? Bisa diulang lagi? Oke, aku Pendapat. ulang ya pertanyaannya nih. Biar tahu karena tadi kan kendala sinyal ya. Waduh, sepertinya terkendala lagi, Kak. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu. Oke, Udah nih Kak. pertanyaannya nih. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian untuk menjaga komitmen dan keaktifan pengurus organisasi agar tetap berada dalam performa yang baik? Boleh langsung jawab, Angel. Oke Kak, suara saya sudah aman? Aman. Oke, yang pertama, saya ingin menciptakan harmonis di lingkup Ormawa tersebut, Kak. Jadi kayak tadi yang nggak ada yang setiap prodi kita rangkul. Lalu yang kedua, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap Ormawa tersebut, Kak. Contohnya BPM. Yang ketiga, memberikan motivasi di kerja Ormawa tersebut, Kak. Oke nih, Kak Ajeng udah dilengkapi, bukan hanya membantu, tapi juga saling memberikan motivasi nih Kak ya. Jadi sudah terjawab ya bagi teman-teman yang bertanya tadi caranya bagaimana komunikasi, saling ada keterbukaan, lalu adanya backup satu sama lain gitu Kak Ajeng. Mantep Kak Ajeng. Oke, semoga yang bertanya tentang ini merasa terpuaskan juga ya Kak dengan jawaban dari David dan juga Angela Dinda. Kita masuk nih Kak, waduh nggak apa-apa karena partnernya lagi sinyal. Kita lanjut aja ya Kak ya untuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana kalian menyikapi jika nantinya ada anggota BPM ataupun Ormawa FPB yang lain melibatkan masalah pribadi dengan urusan Ormawa atau kepanitiaan nih? Boleh langsung dijawab. Oke, nah untuk menyikapi hal ini tentunya kita akan melakukan pendekatan gitu. Pendekatan karena apa? Yang pertama jika masalah pribadi itu kita nggak tahu gitu beratnya gitu seberapa gitu. Dan mungkin kalau menurut pengalaman aku sendiri gitu, kadang-kadang apa ya? Mungkin bisa bentuk bukan pelampiasan sih, tapi karena emosinya sedang tidak terkontrol, mungkin berdampak, mungkin. Tapi sebagai rekan kerja yang baik dan yang saling support, tentunya kan kita harus kembali lagi ke tadi ke komunikasi dan kita support dia nih, dia ada masalah apa gitu, dan kita mungkin bisa bantu cari jalan keluar atau misalnya juga bisa bantu untuk support dia gitu, bukan malah seakan-akan menghakimi dia gitu, menghakimi misalnya si Angel lagi ada masalah gitu, terus misalnya ke bawah di BPM, terus misalnya aku langsung menghakimi Angel. Nah, menurut aku kalau itu kurang baik gitu. Melainkan bisa melakukan pendekatan pribadi dan mungkin bisa kita tanya gitu. Bisa aku tanya, ada masalah apa sih? Gitu. Jadi lebih ke apa ya? Ke pendekatan sih. Karena kan kalau kita bisa terbuka, bisa tahu masalah gitu, kita bisa saling bantu gitu. Gitu sih kalau aku. Mantep nih Kak Ajeng. Bener. Terkadang masalah pribadi kita nggak bisa menduga ya Kak Ajeng. Masalah apa, bagaimana dampaknya, betul. Hanya pendekatan yang perlu dilakukan. Betul sekali. Bagus jawabannya dari paslon kita hari ini Kak Ajeng. Oke, tadi kan dari David nih Kak. Boleh kita, waduh, baru mau saya berikan kepada Angela Dinda sepertinya tidak bisa Kak. Oke, gak Gak apa-apa ya apa-apa Kak Kak ya. Ajeng. Nggak apa-apa. Asalkan David jangan tegang David. Aduh ini Aman. gimana? Saya sendiri. Oh, Partner saya aman hilang ya. gitu ya Kak ya. Oke. Ah, udah bisa. Nggak apa-apa, namanya sinyal nggak ada yang tahu ya Kak Ajeng ya. Iya bener Kak.
Sinyal ya, namanya Mas Sinyal emang rada-rada bandel sinyalnya Kak ya. Nggak terduga, kayak perasaan tuh suka nggak terduga ya Kak ya. Iya Oke, benar sekali Kak Ajeng. kita mau langsung nih, Angela Dinda. Mau menambahkan gak nih, bagaimana kalian menyikapi jika ada anggota BPM ataupun Ormawa FPB yang lain melibatkan masalah pribadi dengan urusan Ormawa atau kepanitiaan? Boleh aja langsung ditanggapi boleh. Maaf ya, aku suka keluar masuk. Aku nge-freeze nggak ya kayak? Awalnya aja, selanjutnya enggak kok, tenang. Bisa aman. Ya aman-aman ya. Yang pertama tadi saya suka saya terus saya akan halo kak. Oke, nggak apa-apa. Tadi saling backup. Tadi sudah disebutkan nih Kak Ajeng. Betul sekali. Wah, walaupun ada kendala tetap mau berusaha. Namanya kerja keras ya Kak Ajeng ya. Pantang menyerah. Bener, Kak. Bagus banget. Emang pasangan kita hari ini Kak Ajeng. Boleh nih, sepertinya masih terkendala ya Kak Angela Dindanya. Kita langsung aja nih Kak ya ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke, tapi aku mau ngingetin dulu nih Kak untuk yang sudah datang ke live kita ini, kalian boleh loh langsung ya bertanya kepada paslon kita ini melalui question box ya. Kalian bisa menanyakan apapun, nanti kita akan tanyakan kepada paslon kita ini. Jadi jangan lupa ketik ya pertanyaannya ada di question box, boleh langsung ditanyakan. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Oke. Now, ke pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa kalian menggunakan diksi pansos yang memiliki konotasi negatif pada motivasi paslon kalian nih? Kenapa nih menggunakan diksi pansos? Padahal kan pansos tuh konotasinya negatif ya Kak ya. Boleh nih langsung dijawab oleh Angela Dinda dan juga David. Iya, oke. Mungkin sambil tunggu Angel stabil ya koneksinya, aku coba jawab dulu. Oke, jadi kemarin itu kita sempat cari kata singkatan gitu. Kemarin itu sempat ada kata, kalau nggak salah tuh super sama satu lagi aku lupa. Tapi yang jelas itu kita ada beberapa kata-kata gitu. Tapi kita tidak menemukan kepanjangan yang pantas gitu. Nah, kalau pansos sendiri itu kita merupakan singkatan yang kepanjangannya itu adalah profesional, amanah, netral, solid, open-minded, dan juga demokratis. Nah, mungkin dari teman-teman di sini mengira bahwa pansos itu, ya memang sih kadang-kadang, bukan kadang, pansos itu sering dijuluki dengan julukannya negatif gitu. Tapi maksud pansos di sini bagi kami adalah kami memang mau BPM itu bisa terus jaya gitulah ya, seperti Atma Jaya, selalu jaya gitu. Nah, selalu jaya dengan apa? Dengan cara memaksimalkan semua program kerja yang ada di Ormawa FPB. Tentunya Ormawa FPB itu jika program kerja semua terlaksana dan itu BPM-nya sendiri itu bakal maju gitu namanya. Jadi pansos itu nggak sekedar cuman buat kita misalnya sombong gitu, tetapi kita lebih ke memaksimalkan semua program kerja yang ada di dalam BPM itu sendiri. Maka dari itu ketika kita semua sudah memaksimalkan program kerjanya dan juga sumber daya manusianya, maka diharapkan BPM itu bisa terus jaya dan tentunya mungkin juga bisa menjadi teladan bagi ormawa-ormawa lainnya gitu. Mantap nih Kak Ajeng. Bahwa mereka melihat dari sisi positif ya. Selama ini kata-kata pansos kayak negatif banget. Enggak kok, enggak negatif. Orang ada singkatannya, Kak Ajeng. Jadi untuk teman-teman yang berpikir, ih kok dinamanya pansos sih? Kan enggak bagus, kan negatif. Enggak,
itu mereka udah tahu ada singkatan atau bahasanya ada nilai-nilai positifnya dari singkatan pansos itu sendiri ya, Kak Ajeng. Iya, jadi tidak hanya pansosnya aja, mungkin pansosnya konotasinya negatif, tapi di balik kata pansos itu banyak arti yang positif ya Kak ya, banyak yang bisa diambil dari kata pansosnya itu ya. Jadi pansos ini mungkin negatif, tapi di dalamnya itu adalah banyak arti yang positif dan bermakna nih ya. Oke, keren banget. Tapi tidak apa-apa, sekali lagi partnernya menghilang tidak apa-apa karena masih ada ya. Pertanyaan yang lain kita lanjut dulu Kak ya ke pertanyaan yang lain nih Kak. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana kalian menjadikan BPM FPB ini ormawa yang lebih baik lagi? Gimana nih cara kalian ya menjadikan BPM FPB ini menjadi ormawa yang lebih baik lagi? Boleh langsung dijawab. Oke, mungkin ini kami mau menjawab berdasarkan jawaban-jawaban yang sudah kami paparkan tadi gitu. Jadi untuk menjadikan BPM lebih baik adalah yang pertama memaksimalkan program kerja yang ada di BPM-nya sendiri. Lalu dengan pansos gitu ya. Yang pertama kita bekerja secara profesional, yang kedua kita bekerja dengan amanah, yang ketiga kita bersikap netral dengan keadaan yang mungkin bisa membuat kita kekeluargaannya terpecah belah. Lalu yang selanjutnya yang keempat adalah solid. Nah, solid itu ya pasti di organisasi kita harus solid lah satu dengan yang lainnya. Jangan ada ibaratnya tuh seperti drama atau misalnya ada sesuatu hal lain yang bisa memicu perpecahan di organisasi kita. Lalu selanjutnya adalah memiliki pikiran yang open minded. Dan yang terakhir tentunya kita harus demokratis dengan segala sesuatu. Gitu. Mantep nih Kak Ajeng, jawabannya udah mantep, udah dijawab dan dipaparkan langsung. Lebih baik lagi dalam segi apa? Komunikasi, dari segi relasi, dari segi hubungan, semuanya bakal di-up lagi atau di-upgrade nih Kak Ajeng. Jadi dipastikan nanti BPM akan dapat paslon yang hebat, bisa merangkul semua dengan konotasi kekeluargaan gitu Kak Ajeng. Iya, keren banget ya Kak kita ya. Mereka sudah punya cara nih untuk menjadikan BPM FPB ini lebih baik lagi. Jadi untuk yang bertanya, boleh ya kalian bisa nih menilai nih ya dari jawabannya David nih apakah bisa terjalankan atau kalian puas gak nih dengan jawaban dari Davidnya sendiri. Oke, karena mungkin Angela Dindanya masih terkendala dengan jaringan yang tidak stabil ya Kak ya. Kita bisa langsung aja kali ya Kak ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ini adalah pertanyaan terakhir nih Kak dari Slido. Jadi Kak Ajeng. mau mengingatkan lagi ya Kak untuk para yang penonton nih live IG kita, viewers kita ini, boleh nih langsung kalian tanyakan pertanyaan yang mau kalian tanyakan di question box ya. Betul Kak Ajeng, dan jangan lupa untuk reactionnya bisa love-love, bisa api-api gitu ya Kak Ajeng, biar seru live IG hari ini gitu Kak Ajeng. Juga langsung chat di live comment ya Kak ya, biar seru nih, biar para paslon kita juga tidak tegang ya karena kendala sinyal ini, jadinya aduh gimana nih, bingung gitu kan. Tenang aja. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan terakhir dari Slido nih. Waduh, sudah masuk deh Angela Dinda. Halo Angela Dinda. Gak apa-apa ya, kita sambil masuk ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaannya nih, apakah kalian bersedia membantu paslon 1 dengan bergabung bersama BPM lagi jika mereka yang terpilih menjadi ketua dan wakil ketua nih? Gimana? Kalian mau nggak nih bergabung atau membantu paslon 1 nih? Jika mereka yang terpilih bukan kalian, boleh nih langsung dijawab. Oke, ya tentunya kita akan membantu gitu ya, membantu. Karena apa? Karena kan kita udah 1 tahun nih merasakan
warna-warni Ormawa BPM gitu ya. Nah, dengan segala situasi dan kondisinya, kemudian dengan program kerjanya gitulah ya udah tahu gitu. Jadi ya mengapa tidak kita tidak membantu lagi gitu, karena kan masih ada kesempatan juga gitu. Nah, terus ya pasti membantu gitu. Tapi di sisi lain juga kami ya juga akan menjalin hubungan yang baik gitu dengan paslon satu gitu. Jika nantinya memang kita yang kalah gitu, kita yang kalah. Karena kita nggak tahu nih besok ke depan kita bakal bagaimana gitu. Bakal menangkah atau bakal kalahkah? Tapi yang pastinya kita bakal mengusahakan yang terbaik untuk Ormawa FPB gitu. Entah outputnya bagaimana, itu urusan nanti. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik mulai dari sekarang sampai mungkin nanti ya sampai kita purna gitu ya, mungkin di tahun depan gitu atau kapanpun itu. Oke, mantep nih. Nah, kalau dari Angela Dinda gimana? Mau nggak sih bantu-bantu misalnya kalau paslon satu yang menang atau kayaknya aku mau pasif aja deh kak, mau kuliah aja deh gitu. Gimana Angela Dinda? Oke Kak, aku izin nambahin dari jawaban David ya Kak. Menurut aku sih, aku tetap bantu sih Kak buat paslon satu, soalnya kita ya tadi yang dibahas dari pertama juga kita udah punya kekeluargaan. Walaupun sesulit apapun, dia nggak bisa tetap kita bantu, kita support dari belakang. Walaupun toh akhirnya ntar kita sudah tidak di BPM atau sudah lulus dari kuliah, walaupun ada yang kayak masih keluarga, masih adik-adik kelas yang di bawah itu masih butuh bantuan kita, kita bakal bantu kok Kak. Kan sesama manusia harus saling membantu, tidak boleh saling membantu Kak. Itu. Kalau saya Oke, sebenarnya mantep nih Kak Jan. Kedengeran, sekali nongol udah mantap, sesama manusia harus saling bantu nih Kak Ajang. Beh, mantap. Jadi untuk teman-teman yang mungkin berpikir, ya nanti kalau misalnya kalah, nggak mau masuk BPN dong, kita kehilangan David sama Angela Dindo dong. Enggak, tenang aja. Tapi jangan lupa dukung mereka untuk tetap menjadi juaranya kali ya Kak ya. Iya dong, tenang aja ya teman-teman nih yang bertanya. Mereka akan tetap mau membantu nih Kak di BPM walaupun mereka tidak nantinya ataupun kita kan belum tahu ya Kak, tidak terpilih nih. Jadi jangan berkecil hati kalaupun tidak terpilih, tapi mereka akan tetap siap membantu ya Kak ya. Kan pasti bisa membantu dengan cara yang lain ya Kak ya, masih banyak cara untuk membantu BPM lebih baik lagi, jadi jangan khawatir ya teman-teman. Oke, karena pertanyaan dari Slido sudah habis, kita punya beberapa pertanyaan dari pertanyaan di Slido nih Kak. Jadi boleh kita langsung tanyain kali ya Kak ya. Betul. Oke. Question box itu udah banyak ya Kak Ajang ya. Iya, sudah ada beberapa pertanyaan nih Kak. Boleh aku langsung bacain ya Kak? Pertanyaannya dari _Jaihan nih Kak. Kalau warga FPB-nya sendiri, kalau oprek diterima nggak? Soalnya tadi nyebutnya dari Ormawa semua nih, hehehe. Boleh langsung dijawab sama David dan juga Angela Dinda nih pertanyaan dari _Jaihan. Oke, thank you Kak Jihan buat pertanyaannya. Jadi kita akan menjawab untuk pertanyaan Kak Jihan. Ya tentunya kita akan bakal open untuk semuanya, karena seperti yang kita tahu bahwa kita semua memiliki hak yang sama untuk bergabung dalam suatu kepanitiaan untuk improvisasi diri gitu. Nah, tapi kan memang ada suatu proker yang memang khusus untuk BPM sendiri, dan ada proker lain yang bisa kita oprek nih, baik itu dari Ormawa lain maupun dari warga FPB-nya sendiri gitu. Tapi yang pasti kita akan terbuka bagi mereka yang mau belajar. Jadi bukan hanya bagi mereka yang istilahnya fasih nih, tetapi lebih ke mereka yang mau belajar bersama-sama gitu. Mantep ya, jadi untuk _Jihan sudah terjawab. Mereka tetap kok mau buka oprek karena itu adalah hak seluruh warga FPB pastinya Kak Ajeng ya.
Dan tidak apa-apa, ada kendala lagi oleh Angela Dinda. Tidak masalah Kak Ajeng. Karena ini namanya dinamika live Instagram ya Kak Ajeng ya. Iya, Kak. Gak apa-apa, karena kita memakai live Instagram ini berpacu juga dengan yang namanya sinyal. Jadi, tidak apa-apa, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih. Boleh kali ya, Kak? Kita next nih. Boleh nih Kak Ajeng. Oke, masih yang dengan oprek aja David, ya. apakah sudah tegang atau bagaimana David? Masih relax, Oh masih aman. relax. Oh, Karena kirain kan tegang Kak kita Ajeng. juga harus saling backup gitu. Ini kan mungkin latihan kecil lah gitu. Sebelum nanti maju gitu, sebelum nanti berjalan gitu. Dites gitu, gimana sih bisa nggak kalau sendirian gitu bisa backup apa enggak gitu. Ambil positifnya aja sama seperti yang tadi. Betul Kak Ajeng, mantep nih ketua kita nih ya. Oke Kak Ajeng, dilanjutkan. Oke, sebentar nih Angela Dinda mau masuk dulu nih. Aku undang dulu Angela Dindanya ya, Kak ya. Oke, sudah. Oke, kita masuk nih Kak dari Kak Berliana Siahaan underscore. Bagaimana cara kalian mengatasi ketika saat oprek nanti hanya sedikit yang mendaftarkan diri dan beberapa orang dirasa kurang berkompeten untuk diterima? Boleh nih langsung dijawab oleh David dan juga Angela Dinda. Pertanyaan dari Berliana Siaan underscore. Boleh langsung dijawab. Oke, nah untuk mengatasi hal ini, tentunya kan kita di Ormawa tidak sendirian. Kita punya himpunan mahasiswa, kita punya BEM yang tentunya itu adalah Ormawa FPB, Ormawa kita, Ormawa fakultas kita. Nah, mungkin kita bisa menjalin relasi dengan mereka, menjalin apa ya, semacam misalnya kita minta tolong ke mereka gitu di prodi gitu. Ada nggak sih orang yang misalnya kayak mereka di PC gitu ya, di Japri satu persatu gitu. Karena kan mungkin kalau di PC gitu bisa merekrut orang gitu. Nah, untuk dirasa kurang berkompeten itu mungkin bisa kita apa ya? Bisa belajar bareng lah seperti yang tadi sudah saya jelaskan gitu. Karena apa? Karena yang jelas kita di oprek gitu, proker nantinya bukan hanya mengandalkan SDM yang unggul, tetapi SDM yang mau belajar. Karena kembali lagi ke tadi, semua warga FPB, khususnya mahasiswa FPB, punya hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi mahasiswa. Gitu. Mantap. Kalau dari Angela Dinda bagaimana untuk menanggapinya? Ini yang pertanyaan Kak Berlin ya Kak ya? Betul? Tadi yang sudah dijawab sama David, saya juga meminta ketua Ormawa, contohnya yang PSPGSD, MPSBK, Pendikat. Terus kita juga di dalam BPM kan ada fraksi, kita meminta bantuan fraksi untuk menyebarkan open recruitment. Nah, yang pertanyaan yang kedua, bagaimana berkompeten untuk diterima? Mungkin kita namanya setiap manusia ya kayak Maaf, Angela Dinda ke-mute. Oh, tidak Terkendala. apa. Kendalanya nggak apa-apa. Tapi bener loh yang dibilang bahwa kita manusia ini nggak boleh kayak begitu. Semuanya bisa kok asal mau belajar Kak Ajeng ya. Jadi mereka siap kok kalau misalnya kamu merasa insecure, gak bisa apa-apa, tenang, tetep kok diterima karena kita akan belajar bersama di dalam BPM gitu ya Kak Ajeng ya. Ataupun acara-acara yang akan dibuat oleh BPM gitu Kak Ajeng. Iya nih. Oke. Semoga untuk pertanyaan yang ini Berliana Siaan underscore terjawab ya Kak. Untuk jawab ininya nih ya. Jadi bisa merasa puas dengan jawabannya. Oke, kita lanjut nih. Pertanyaannya juga masih dari Kak Berliana Siaan underscore. Katanya gini Kak,
bagaimana cara kalian nanti memilih anggota-anggota BPM FPB agar BPM FPB tetap atau bahkan bisa menjadi ormawa yang lebih profesional dan berkualitas? Apakah ada syarat atau ketentuan khusus? Boleh nih langsung dijawab. Oke, syaratnya tentunya harus mahasiswa dari Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Nama juga Ormawa FPB, ya harus dari fakultas kita. Itu ketentuan yang sudah tidak bisa diubah-ubah. Nah, untuk ketentuan lainnya, seperti yang sudah kita bilang tadi, bahwa kita bisa belajar bersama. Jadi itu, kita lebih mengedepankan mereka yang ingin belajar bersama gitu. Karena kan mungkin dari ada yang unggul gitu, benar-benar unggul banget, tapi punya sifat egois. Nah itu kan apa ya, bisa menjadi hambatan juga. Tapi bagi mereka yang mungkin belum punya pengalaman, tapi mereka ingin untuk mencari pengalaman dan tentunya bisa upgrade diri gitu ya, itu bisa banget untuk bergabung bersama kita gitu. Jadi untuk syarat dan ketentuannya itu, yang pertama harus pasti dari mahasiswa aktif FPB. Yang kedua adalah tadi mau dan berkomitmen untuk belajar bersama gitu. Oke, kalau dari Angela Dina bagaimana tanggapannya mengenai pertanyaan dari Berliana Sia underscore? Halo? Oh, tidak apa Kak Ajeng, mungkin memang lagi gangguan lagi Kak Ajengnya. Tapi sudah disebutkan tadi ya, mungkin sudah dijawab oleh David bahwa caranya gampang kok, yang penting kamu harus anggota FPB dulu. Bener, FPB Atma Jaya ya Kak Ajeng ya. Jangan FPB yang lain, jadi bingung nanti. Jadi beda nanti ya. Terus yang kedua adalah mau berproses bersama. Jadi diharapkan mau adanya keterbukaan, mau saling proses gitu. David menerima kok ya, Kak Berliana ya. Jadi tenang nih. Oke, mantep Kak Ajeng jawabannya. Oke, jadi Oke, ya mungkin aku mau menambahkan nih. Maaf Kak, boleh mau menambahkan silakan. sedikit Boleh lagi. banget. Tadi ada poin profesional dengan yang satu lagi aku lupa tadi apa? Profesional gitu ya. Oke, kan di Ormawa kita banyak banget nih, banyak banget apa namanya, proker-prokernya gitu. Nah itu yang bisa membangun sikap kita, sikap untuk profesional dalam apa? Dalam menyelesaikan tugas-tugas atau program-program itu sendiri di setiap divisinya. Mungkin itu untuk tambahannya sedikit dari aku. Oke, mantep nih Kak Ajeng. Iya, jadi teman-teman untuk syarat khususnya adalah warga FPB ya. Jadi warga FPB jangan pernah takut untuk mendaftar ya Kak ya. Langsung boleh loh daftar ya nanti ketika sudah di open udah ada oprek ya. Karena syarat khususnya adalah warga FPB dan mau bertanggung jawab juga ya, profesional lah seperti itu. Oke, kita lanjut nih Kak ke pertanyaannya nih. Oke, kita masuk ke pertanyaan ini nih Kak. Ada 2 pertanyaan yang menyerempet kepada ini nih Kak. Cinlok katanya ya. Kata ini perasaan emang sulit ya Kak ya. Ada yang nanya nih Kak dari Dampix. Katanya ini, nanya juga deh gimana tanggapannya kalau ada stafnya yang cinlok atau sibuk pacaran nih. Waduh. Gimana Ini udah tuh? beda nih ya Kak, pertanyaannya Kak, udah lebih ke privasi nih Kak Ajeng nih ya. Ya, karena sudah membahas yang namanya perasaan nih Kak. Aduh, perasaan emang susah ya Kak ya. Betul Kak Ajeng. Boleh David silakan untuk ditanggapi. Oke, nah untuk masalah ini kan lebih ke masa pribadi gitu ya, masalah hati. Ya kita tentunya tidak punya hak untuk melarang mereka gitu. Ya silahkan, mau pacaran, mau cinlok, mau apapun itu, ya nggak apa-apa gitu. Karena kan bisa jadi dengan pacaran itu justru malah makin semangat gitu. Misalnya gini, oh ini ada cewek gue nih, gue berarti harus gini. Jadi bisa untuk apa ya,
memberi semangat gitulah kepada diri sendiri itu nggak apa-apa, nggak kita masalahin gitu, karena kan itu lebih ke sifat pribadi gitu. Yang penting ke poin sebelumnya, bertanggung jawab dan profesional dengan setiap program-program yang akan kita jalani bersama dalam 1 tahun ke depan gitu. Mantap David, lebih semangat. Aku juga semangat banget nih. Hari ini kapelan nih bajunya sama David nih ya. Mungkin itu yang membuat pertanyaan timbul Kak Ajeng. Jadi salah paham kayaknya ya. Beda Iya, server nih kayak Kak Ajeng bajunya ya. bisa ini ya, kembaran sudah janjian kah? Padahal paslon kita hari ini adalah Angela Dinda dan David ya. Kenapa Kak Gita yang sama? Aduh. Udah Aduh, calling-calling gimana? nih kayaknya Kak Ajeng ya. Oke, Jeladina sudah bisa Angel. Sudah aman. Halo, Angela Dinda. Sedikit putus-putus nih Kak suaranya. Aku kayaknya lagi ada di planet Mars ini. Beda planet. Tahu ya. Oh, udah bisa kok, udah jelas, udah jelas. Oke, boleh ditanggapi nih, Angela Dinda pertanyaannya. Gimana nih kalau ada staff yang cinlok atau sibuk pacaran nih? Boleh. Ya itu Mas, tergimana balik lagi ke orangnya sih Kak. Kalau menurut saya sih kalau yang ada yang cinlok atau ada yang pacaran, kalau dia punya tugas nih, contohnya dia ada di divisi kaderisasi, tugas dia kan ngituin proposal. Nah, tiba-tiba di suatu saat dia bentrok nih sama pacarnya buat ngedate nih. Nah, kalau Iya, sampai ngedate gimana Angela Dinda? Tanggung nih. Tanggung. Sampai digedit doang habis itu hilang ya Kak. Nggak apa-apa emang habis gedit biasanya suka ngilang ya Kak. Aduh. Pengalaman Kak Ajeng ya kayaknya ya. Enggak Kak. Aduh bahaya nih Kak ya. Oke. Iya. Oh, mungkin walaupun lagi bareng pasangannya harus tetap profesional kali Kak Ajeng ya. Jadi tetap ikut di tim kaderisasi mungkin gitu ya. Aku nih lagi tektokan feeling nih sama Angela Dinda nih Kak Ajeng nih aku nih. Iya ya. Oke nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa mungkin abis ngedate jadi ngerjain dulu abis itu ngedate kan nggak apa-apa ya Kak ya. Atau sambil ngedate sambil ngerjain proposal kaderisasinya. Waduh. Kan main deh Kak ya. Biar tetap Betul, tadi berjalan. sudah betul Kak Ajeng. Tadi sudah dijawab juga sama David bahwa boleh kok siapa tahu jadi semangat, tapi harus tetap ada profesionalitas ya kan di dalamnya gitu Kak Ajeng. Iya Kak, nih sebenarnya ada pertanyaan yang menyerempet juga nih Kak dari Berliana Siaan _ Kak. Katanya gini, apakah kalian nanti memperbolehkan adanya staff yang cinlok? Tadi kan katanya sudah boleh ya Kak Berliana, boleh. Nah, karena kalau, nah ada pertanyaan yang lagi, karena kalau berantem kan tidak menutup kemungkinan akan berdampak untuk performa dia di BPM nih. Boleh nih Kak ya. Katanya kalau misalnya bolehin, tapi kalau misalnya malah berpengaruh ke performa dia gimana nih? Boleh David langsung. Nah, itulah fungsinya kita. Fungsinya kita dalam kekeluargaan satu organisasi, kita harus bisa support dia, support teman kita nih yang mungkin lagi ada masalah atau mungkin kalau di sini lebih tepatnya di masalah hati gitu ya. Karena ya memang kita nggak tahu gitu ada masalah apa gitu kan. Tetapi yang pasti pasti boleh. Silahkan aja gitu. Nah, untuk cara-caranya mungkin yang bisa kita kita laksanakan atau kita buat adalah bisa menjadi pendengar yang baik apabila nanti teman kita ada yang kena masalah tersebut. Jadi tidak menghakimi semata, tapi kita lebih ke memberikan motivasi dan support. Jadi agar ya mungkin performanya mungkin berkurang sedikit mungkin, tapi tidak kurang-kurang banget gitulah. Bisa kita naikin lagi gitu. Oke, benar nih Kak Ajeng ya. Jadi itulah gunanya mereka. Jadi saling support
support nih Kak ya. Jadi ada komunikasi di dalamnya. Jadi untuk pertanyaan dari Berliana Sihaan boleh kok. Kalau nanti berantem mereka kok yang bakal jadi penghubung ya Kak Ajeng ya. Kalau Jadi kayak misalnya beda mediator ya kak ya. mediator, kalau beda ormawa malah bisa menghangatkan kedua ormawa yang berbeda nih Kak Ajeng ya. Iya, kalau sampai lintas fakultas kan kak ya, wah mereka jadi wah jangan berantem, kita bisa bekerja sama nih ya, kita bisa collab gitu ya, jangan berantem ya kan ya. Jadi tenang aja, boleh ya mereka yang namanya cinlok boleh, pacaran boleh, siapa tahu jodohnya ada di BPM kan, kita nggak ada yang tahu ya kak ya, kan kita nggak ada yang tahu nih kak, wah jodohnya ketemunya di BPM, jadi jangan jangan apa ya, jangan berkecil hati, bisa kok boleh, asalkan masih profesional ya kak, dan bisa nih membatasi nih kalau misalnya ada masalah ya, toh jangan dibawa-bawa ke ormawa gitu ya kak ya. Betul banget nih Kak Ajeng. Nah, tadi ada sempet komen dari Dinda nih, Angela Dinda katanya tadi mana ya komennya ya? Aku lihat nih, Kak jaringan aku lagi geledek, rip banget katanya. Aduh, emang sinyalnya nih ya Kak Ajeng ya. Bener, nggak apa-apa Wah, ini deh kak banyak ya. Kak. Apa tuh? Banyak nih Kak yang menanggapi katanya cari yang di luar BPM Kak doinya. Aduh, jadi curhat Waduh, ini ya jadi curhat sepertinya ya. nih ya. Bisa katanya bisa lintas fakultas tuh BPM atau FKIK. Waduh, kalau itu urusan Waduh. nanti ya. Kita cari sendiri ya, Kak, ya. Kita harus semangat ya. Yang penting kita bisa profesional deh pokoknya dalam segala hal, pasti semua bisa berjalan dengan lancar ya, Kak ya. Betul Kak Ajeng. Jadi buat kamu yang mungkin ada hubungan spesial, nggak usah takut untuk daftar di BPM yang nanti bakal dipimpin oleh paslon 2 kita. Karena pasti didukung dan dimediatorkan juga. Gitu ya Kak Ajeng ya. Mantap paslon Iya, 2. mantap nih. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak, yang ada di question box. Tapi jangan bersedih hati ya, mungkin yang aduh tadi lupa nih, tenang aja nanti boleh kalian sambil berjalan ya Kak ya, pasti kalau mau nanya boleh langsung ditanyakan langsung ya Kak ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Dari Dampix katanya, profesionalitas menurut kalian apa dan seberapa penting profesionalitas dimiliki dalam berorganisasi? Oke, boleh langsung dijawab nih untuk David dan juga Angela Dinda. Oke, kalau untuk profesionalitas menurut kami adalah yang pertama itu adalah bilang A, bikin A. Jadi gini teman-teman. Jadi misalnya nanti kita ada rencana gini nih, udah disepakati, didilkan, ya udah itu bakal terlaksana tanpa ada diubah-ubah, kecuali mau direvisi lebih baik, kecuali. Tapi overall harus sama gitu. Jadi misalnya bilang A, bikin A. Lalu yang lainnya adalah tepat waktu. Nah ini mungkin sering terjadi nih ketika kita ada rapat gitu. Misalnya rapat jam 7. Nah, pas rapat jam 7 ada mungkin dari rekan kita yang telat tanpa ada pemberitahuan apa-apa. Nah, biasanya kan kita, guys, karena kita masih dikit, kita tunda dulu lah rapatnya 5 menit lagi, 10 menit lagi. Tapi menurut kami itu bukan profesional. Nah, profesional yang kami maksud adalah tepat waktu. Tepat waktu dalam apa? Misalnya kalau dalam rapat jam 7, ya udah jam 7 tepat kita rapat. Mau itu berapa orang, karena itu adalah bentuk kita menghargai mereka yang sudah tepat waktu. Jadi kalau kita undur-undur berarti kan kita menghargai mereka yang tidak tepat waktu. Tapi kalau kita langsung misalnya tepat waktu, itu berarti menghargai mereka yang sudah datang lebih awal. Dan seberapa pentingkah profesionalitas dimiliki dalam organisasi, itu yang pasti sangat-sangat penting. Karena apa? Karena dalam kita mewujudkan organisasi yang sangat-sangat apa ya, yang baik, itu kita harus ada profesional. Seperti yang sudah kita tadi ya, yang sudah sempat mungkin diperdebatkan soal pansos. Pansos yang pertama pasti profesional. Ketika profesional itu sudah kita apa ya, kita laksanakan, maka yang lainnya entah itu amanah, solid dan lainnya itu biasanya mengikuti gitu. Jadi profesionalitas itu yang nomor 1.
Oke, mantep nih ya pertanyaan dari David ya. Jadi profesionalitas itu ada nomor satu. Jadi kalau ditanya berapa penting, pasti penting banget karena dia ada di nomor satu. Nah, kalau Angela Dinda bagaimana jawabannya? Gangguan lagi ya. Aduh, ini kayak pertanyaan aku kayaknya membuat sinyalnya Angel Dinda tuh kayak, aduh nggak boleh, nggak, jangan gitu kali ya. Nggak apa-apa, namanya juga dinamika live Instagram ya Kak Ajeng. Bener Kak Gita, nggak apa-apa. Mungkin sinyalnya rada-rada gugup ya Kak. Nggak apa-apa sinyalnya yang gugup, tapi nggak. Yang penting paslon kita tidak ada yang gugup ya Kak ya hari ini dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh warga FPB hari ini ya Kak. Oke deh, kayaknya saking serunya kita tidak sadar ya Kak kalau sudah hampir 1 jam lebih sepertinya kita live kampanye bersama Instagram nih ya bersama dengan David dan juga Angela Dinda dari calon Ormawa BPM nomor paslon 2. Oke, kita sebelum mengakhiri nih ya Kak ya live IG hari ini, mungkin ada nggak nih pesan dan juga pesan atau kesan yang mau disampaikan dari calon ketua dan wakil kita ini? Boleh nih, aku persilahkan kalian mau menyampaikan apapun nih. Oke, karena wakil saya nggak ada, bukan nggak ada sih, lagi ada kendala, maka saya mewakili. Dan jadi dari kami berdua, kami mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti live kita, baik dari awal tadi, dari pertengahan, dari akhir juga nggak apa-apa, ataupun yang dari awal udah stay sampai akhir ini. Dan juga nanti teman-teman yang akan menonton live kami di rekaman atau postingan di IG BPM FPB. Nah, teman-teman jangan khawatir untuk memilih kami karena tadi sudah kami paparkan gitu ya. Teman-teman sudah mengenal diri kami, mengenal pokok-pokok kami. Tetapi tetap teman-teman, hak pilih tetap ada di tangan kalian. Apapun pilihan kalian, itulah yang terbaik untuk FPB ke depannya. Oke, terima kasih David. Nih kita langsung nih ke Angela Dinda. Ada nggak mau ada sesuatu yang mau disampaikan dulu nih untuk warga FPB? Boleh Angel. Oke, kita tunggu sebentar ya Kak Gita ya. Boleh, singkat aja Angel. Yang penting langsung tek gitu. Boleh Angel. Halo Kak, aman nggak? Ya, masuk. Oke. Oh, jaringan ya Kak Ajeng. Dan ya Kak, sepertinya pasti pesannya adalah pilih nomor 2 gitu ya Kak. Jangan lupa pilih untuk nomor 2. Oke. Nggak apa-apa Kak. Mantep nih Kak Ajeng. Deh. Gak apa-apa Kak Ajeng, namanya juga dinamika dalam live Instagram. Dari sini kita bisa melihat bahwa paslon 2 tuh bisa saling backup nih Kak Ajeng, karena itu perlu banget ya untuk memimpin sebuah ormawa. Nah, mantep nih Kak Ajeng ya, semua pesan dan kesannya sudah disampaikan baik oleh David sebagai selaku calon ketua, dan juga Angela Dinda nih sudah berjuang dia untuk ikut live Instagram kita hari ini. Nah, teman-teman yang hadir di sini jangan lupa untuk mendukung paslon kita hari ini, yakni David dan Angela Dinda dari Ormawa BPM nomor paslon 2. Dengan gimana sih Kak Ajeng caranya? Oke, dengan gimana caranya ya? Karena dari tadi kita dukung dong paslon ini, tapi nggak tahu gimana cara milihnya Kak. Cara milihnya gampang, nanti kita akan mengadakan pemilu ya Kak ya. Untuk waktu pencoblosannya itu pada tanggal 26 Mei sampai dengan 2 Juni ya teman-teman. Diingat ya teman-teman, 26 Mei sampai dengan 2 Juni nih. Dan ini melalui atau via J-Form ya teman-teman. Nomor paslonnya adalah nomor paslon 2 dari Ormawa BPM. Jadi stay tune dan juga pantengin terus nih IG BPM FPB dan juga FPB UAJ buat update-updateannya ya Kak. Betul sekali Kak Ajeng. Tadi kita sudah bersama dengan
Angela Dinda dan juga David, terima kasih ya kalian sudah berjuang hari ini untuk ikut bersama di live Instagram kampanye bersama dengan tim Formatur tahun 2022. Dan semangat, semoga hasilnya adalah hasil yang terbaik. Dan juga terima kasih untuk seluruh para penonton setia dari warga FPB sudah menyaksikan kita ya Kak Ajeng, sudah bertanya Iya. melalui Slido maupun melalui question box yang sudah ada. Dan ingat jangan lupa untuk mendukung paslon kita hari ini dari Ormawa BPM nomor 2. Dan jangan lupa besok kita juga akan ada live Instagram untuk kampanye Ormawa dari HMPS PGSD dengan pasangan nomor 2 hari Sabtu jam 11 sampai 12 siang nih Kak Ajeng. Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk menyaksikan live selanjutnya nih. Oke, sebelum aku menutup seperti biasa ya Kak, udah beberapa kali live ini aku akan pantun ya Kak. Jadi untuk kalian para paslon jawab cakep dan juga Kak Gita juga harus jawab cakep ya Kak. Kalau nggak, aduh sedih banget ini Kak rasanya hatinya Kak ya. Kalau nggak dijawab tuh kayak aduh aku di ghosting Kak kan ya. Oke, aku tutup ya dengan pantun. Oke, si Jaki beli karton. Cakep. Si Luna beli kenari. Cakep. Terima kasih para penonton. Sampai jumpa esok hari. Selamat jumpa. sore. Terima kasih semuanya. Warga FPB dan juga David dan juga Dinda. Oke.